Selamat siang Tribuners, bagaimana kabar Anda siang hari ini? Senang sekali saya Ilu Devi Sania dapat kembali berjumpa dengan Anda. Kali ini dalam program Ngobrol Virtual yang akan membahas terkait RPH Pamolongan sambut Idul Kurban. Nah, kita akan melihat bagaimana persiapannya menyambut Idul Adha nanti dan menampung bagaimana masyarakat yang ingin berkurban di Kota Makassar. Untuk itu, siang hari ini kita sudah menghadirkan di studio narasumber kita, Bapak Muhammad Idris selaku PLT Dirut RPH Makassar. Kita sapa terlebih dahulu narasumber kita pada siang hari ini. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Baik, bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah baik. Nah Pak, ini kita sudah tinggal berapa hari lagi atau berapa minggu lagi menyambut Hari Raya Idul Adha yang akan dilaksanakan juga kurban begitu Pak. Mungkin dari RPH Kota Makassar sendiri sejauh ini persiapannya sudah sampai mana dan kemudian sudah banyakkah yang kemudian mendaftarkan untuk berkurban nantinya di sana? Ya. Jadi baik Mbak Ilu, kami di PD RPH Kota Makassar jauh hari memang sebenarnya sudah melakukan persiapan terutama untuk menyambut Idul Kurban. Ya. Idul Kurban. Karena biasanya mendekati hari H itu juga permintaan semakin tinggi. Nah, jadi persiapan kami mulai dari membuatkan kandang, kemudian mendatangkan sapi dari tempat-tempat yang kami anggap sehat, tidak terpapar virus. Nah, kemudian kita juga sudah melakukan cek kesehatan, terus warga yang ingin berkurban nanti itu sudah bisa langsung booking, sudah langsung bisa melihat ke kandang dan memilih sapinya untuk kepentingan kurban itu. Baik, jadi artinya yang ingin berkurban bisa langsung ada disediakan gitu ya Pak, kemudian bisa dipilih-pilih juga nih bagi masyarakat yang ingin melakukan kurban. Nah, sejauh ini sudah banyak yang mendaftar Pak? Sudah ada puluhan, memang karena biasanya orang mendaftar itu menjelang hari H, biasanya H-7. Nah, namun sudah ada beberapa yang menyampaikan ke kami bahwa kami akan bergabung bersama RPH untuk penyelenggaraan kurban, tetapi belum di booking. Untuk yang booking sendiri sudah ada 45 kalau saya tidak salah, 45 ekor. 45 ekor. Dan itu rata-rata dari instansi Pemkot sendiri di internal kita. Baik, dan itu akan masih dibuka kalau boleh tahu Pak sampai H-min berapa gitu? Pemesanan kita buka maksimal H-3. H-3. Dan kami informasikan bahwa stok sapi kami sekarang itu sudah ada 250 ekor dari 700 ekor yang disediakan. Baik, dan 700 ekor itu Pak, apakah cukup untuk memenuhi nanti permintaan atau juga ketika ada permintaan berlebih juga ada stok yang disediakan? Jadi 700 ekor itu adalah persiapan awal dan seiring dengan tingginya permintaan masyarakat kami juga masih memiliki stok untuk kami datangkan, kan kebetulan kami datangkan dari luar. Jadi kami dari awal karena merebaknya juga virus di Kota Makassar, di Sulsel, jadi kami tidak mau ambil resiko. Jadi betul-betul kami memastikan bahwa sapi-sapi atau ternak yang akan dijadikan hewan kurban nantinya itu sudah melalui pemeriksaan kesehatan yang maksimal. Jadi kita datangkan dari Sumbawa karena kebetulan Sumbawa masih merupakan daerah hijau, belum terpapar penyakit. Nah, kemudian melalui proses pemeriksaan kesehatan, kemudian ada karantina 14 hari dan itu ditandai setiap ekor sapi kita itu dilengkapi eartag. Jadi di telinganya ada eartag, ada barcode, riwayat kesehatan, vaksinasi, termasuk bobot dan asal-usul sapi itu ada di situ. Jadi masyarakat bisa langsung scan barcode, datanya muncul. Baik, jadi artinya sapi-sapi yang didatangkan adalah sapi-sapi pilihan begitu ya Pak, pilihan dan yang masih berasal dari zona hijau begitu. Nah, kemarin mungkin kita sudah sempat melihat ada PMK atau penyakit mulut dan kuku yang melanda beberapa hewan ternak termasuk sapi begitu. Nah, sejauh ini untuk
RPH Makassar sendiri untuk mengantisipasi hal itu, kemudian virus-virus apa saja yang diduga akan harus diantisipasi dalam menyambut Idul Adha ini? Jadi ini juga sesuai dengan himbauan dari Direktorat Peternakan Dinas Kementerian Kementerian Pertanian. Itu kan sebenarnya ada 43 jenis virus yang perlu diantisipasi. Walaupun di Sulsel sendiri yang kita kenal ada 2 sebenarnya yang sangat dikhawatirkan oleh masyarakat. Yang pertama adalah PMK itu sendiri, karena PMK ini kan memang sudah dari tahun lalu juga sudah. Kemudian ada antraks juga. Nah, yang baru-baru ini, yang akhir-akhir ini banyak menjangkiti sapi-sapi di Sulsel itu ada namanya virus jembrana. Jadi jembrana ini ciri-ciri fisiknya biasanya kalau sapi terpapar jembrana itu mengeluarkan darah dari pori-pori dan kebanyakan mengakibatkan sapi meninggal secara mendadak, mati secara mendadak. Dan ada beberapa kasus misalnya di salah satu daerah di Sulsel ini ratusan malah sapi tiba-tiba terjangkit dan mati mendadak. Karena adanya virus jembrana itu begitu ya Pak. Mungkin di Sulsel sendiri tingkat penyebaran virus jembrana sampai saat ini sudah cukup tinggi kah atau seperti apa pengendaliannya hingga saat ini? Jadi kami juga menerima data dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. Itu kalau di Sulsel ada kurang lebih 1000 ekor sapi sudah terpapar. Karena informasi yang kami dapatkan bahwa virus jembrana ini sebenarnya daya penularannya cukup tinggi dan cukup gampang. Seperti misalnya gembala ataupun mobil pengangkut sapi yang baru saja keluar dari tempat hewan atau ternak itu terpapar, kemudian berpindah tempat ke sapi yang sehat misalnya, itu sudah bisa langsung menjangkiti. Kemudian yang selanjutnya termasuk lalat juga sama nyamuk bisa menjadi media penularan. Jadi makanya di RPH kami membuat kandang khusus. Kami istilahkan bahwa tempat karantina mandiri. Karena kita tidak mau ambil resiko jangan sampai sapi kita yang sehat sudah melalui pengecekan kesehatan yang maksimal tiba-tiba terkontaminasi dengan kalau kita gabungkan di kandang lama. Baik, dan mungkin sebagai bentuk upaya tadi selain membuat bagaimana kemudian kandang khusus untuk antisipasi, mungkin dari RPH sendiri Pak untuk menjaga kebersihan, kemudian menjaga bagaimana kualitas kandang juga cukup baik nantinya untuk kemudian sapi-sapi itu disiapkan untuk sampai pada Idul Adha nanti, seperti apa upaya dari RPH sendiri hingga saat ini? Jadi tentu yang paling utama adalah kebersihan, kemudian yang kedua adalah pakan. Jadi termasuk pakan ternak itu juga kan berpengaruh. Kalau dia misalnya mengonsumsi pakan yang tidak sehat atau misalnya dari sampah, itu kan juga rawan menjadi penyebab terjangkitnya virus. Kemudian tentu kita misalnya kendaraan atau pengangkut sapi yang lalu lalang masuk di kandang itu kita lakukan disinfeksi agar virus-virus yang misalnya ikut di wadah tersebut bisa disterilkan sebelum masuk ke kandang kita. Jadi itu ada berbagai upaya yang sudah dilakukan gitu ya Pak hingga saat ini untuk menjaga bagaimana ternak atau sapi-sapi nanti tetap sehat sampai pada hari H kurban gitu, dan juga tetap steril istilahnya ya Pak. Nah baik, mungkin pada saat nanti kurban kemudian di RPH sendiri mungkin selain melaksanakan pemotongan, untuk distribusi dagingnya kepada masyarakat nanti yang sudah ditentukan, apakah RPH juga andil dalam hal itu atau seperti apa? Ya, jadi betul sekali. Jadi ada beberapa metode pendistribusian. Jadi kita yang pertama adalah kan di RPH sendiri kita potong. Nah, kita potongkan di RPH. Namun biasanya kalau yang umum
biasanya kita potong bagi 4 saja, bagi 4. Kemudian diangkut ke masing-masing kediamannya, entah di mana diselenggarakan kurban itu, apakah di masjid atau di kediaman pribadi, nanti dia yang bagi. Tapi ada juga memang yang ini kan sesuai dengan permintaan. Ada memang yang meminta juga selain dipotongkan, juga minta untuk dibagikan per kilonya untuk didistribusikan. Nah, karena ini kita juga di RPH tenaga kita terbatas, terus pada saat kurban nanti sudah diprediksi akan padat sekali kegiatan, makanya kita coba berkolaborasi dengan Basnas. Jadi Basnas Kota Makassar nanti yang kita bisa menjalin mitra untuk mendistribusikan daging kurban ini. Baik, mungkin itu salah satu bentuk kerjasama juga ya Pak dengan Basnas, kemudian bagaimana menyalurkan daging itu, karena dari Basnas mungkin sudah punya data siapa yang membutuhkan dan sebagainya. Nah mungkin tadi sempat Bapak katakan bahwa akan padat sekali nanti orang, mungkin dari tahun ke tahun memang sering kewalahan atau seperti apa Pak? Bukan kewalahan sih, tapi memang biasanya kan di internal Pemkot sendiri kan udah ratusan ya pemesanan, belum lagi masyarakat biasa. Nah sementara kan memang anjuran pemerintah agar ibadah kurban ini, penyelenggaraan kurban ini dilaksanakan di RPH. Dan sudah ada edaran wali kota juga. Karena kenapa? Ini kan yang pertama untuk menjamin keamanan, kebersihan dan kesehatan. Kemudian untuk menghindari pencemaran lingkungan, karena kan biasanya kalau orang melakukan pemotongan di wilayah perkampungan itu kan bisa mencemari lingkungan sekitar. Nah, karena itulah dianjurkan untuk dilakukan pemotongan di RPH. Nah, makanya sudah pasti akan sibuk sekali untuk melayani, apalagi penduduk Makassar ini kan. Iya, betul. Dan mayoritas muslim kan. Iya, betul. Jadi antusiasme untuk berkurban juga selalu banyak begitu tiap tahun. Baik, mungkin Pak, dari tadi kita mungkin sudah melihat bagaimana upaya RPH sendiri menjaga kualitas dari sapi, kemudian kebersihan kandang dan bagaimana kualitas pakan begitu. Nah, untuk pemotongannya nanti Pak, mungkin kalau boleh disampaikan juga, mungkin dari RPH punya treatment tersendiri, karena untuk pemotongan hewan kurban mungkin akan ada hal yang berbeda begitu yang dilakukan. Mungkin sejauh ini ada alat yang sudah disiapkan oleh RPH sendiri, atau proses pemotongannya seperti apa nanti Pak? Jadi alat pemotongan kita itu sebenarnya sudah alat pemotongan modern, tapi memang ini masih dikelola oleh Dinas Peternakan dan Pertanian Kota Makassar. Jadi nanti untuk lebih detailnya bisa ditanyakan langsung ke DP2. Namun saya hanya bisa memberi gambaran sedikit bahwa peralatan pemotongan kita memang sudah modern, dilengkapi dengan restraining box, ada hoist controlnya, artinya sudah dilakukan secara peralatan mesin yang canggih. Dan alhamdulillah seperti yang kita ketahui, RPH sekarang itu kan sudah banyak perubahan, sudah tidak dilakukan lagi secara manual lah, tetapi ada mesin pemotong memang yang kalau saya tidak salah waktu itu adalah bantuan hibah dari pemerintah provinsi. Baik, dan itu artinya sudah menggunakan alat yang modern gitu ya Pak. Mungkin setelah pemotongan dan juga menggunakan alat yang modern, mungkin sejauh ini dari RPH sendiri kendala-kendala yang sering dihadapi tiap tahunnya itu apa saja Pak? Iya, jadi memang ini kan sebenarnya kan begini. Tahun lalu kan RPH dikendalikan oleh sebelum kami memang secara keseluruhan dikendalikan oleh DP2. Tetapi tahun ini memang sudah dipercayakan ke PD RPH itu sendiri bahwa penyelenggaraan kurban ini dilaksanakan oleh PD RPH Kota Makassar. Nah, kendalanya biasanya memang yang pertama adalah jadwal pemotongan. Karena biasanya orang mau berkurban itu pada hari H, pada saat selesai Lebaran. Sementara kalau untuk melayani semua
pas selesai hari Lebaran itu kan tidak mungkin, tidak mungkin bisa sampai malam. Kalau malam bagaimana distribusinya? Nah, sementara yang mau kita distribusikan ini kan daging segar, bukan daging beku. Nah, kecuali karena kalau malam kan repot di distribusi, harus dibekukan lagi. Nah, padahal harusnya masyarakat mengetahui bahwa untuk kebutuhan ibadah kurban ini pemotongan kan bisa dilakukan sampai 3 hari setelah Lebaran. Jadi memang yang di situ biasanya yang menjadi kendala kesulitan kita karena keinginan masyarakat yang mau bersamaan dipotongkan. Nah, untuk mengantisipasi itu ke depan kita memang sudah memberikan jadwal bahwa pihak ini misalnya instansi ini dilakukan pemotongan pada hari ini jam sekian supaya teratur. Supaya artinya tidak sampai tengah malam begitu ya Pak, dan juga proses distribusinya akhirnya ketika tengah malam dipotong tidak bisa juga langsung disampaikan kepada yang penerima begitu. Mungkin dari proses pemotongan nanti Pak, karena kita tahu juga kan secara Islam mungkin ada metode-metode khusus yang dilakukan untuk pemotongan agar menjaga bagaimana daging tetap halal dan juga tetap sejalan lah dengan ajaran Islam, apalagi di hari raya Idul Adha nanti. Mungkin untuk hal itu Pak, apakah RPH juga ada kerjasama dengan pemuka agama Islam di Kota Makassar atau seperti apa? Yang pertama itu tadi memang kita sudah melakukan komunikasi secara intensif dengan Basnas, kan kebetulan di sana juga kan pemuka-pemuka agama ada. Kemudian kita akan juga meminta pemantauan langsung dari Majelis Ulama Indonesia di Kota Makassar, dan tentu kita akan berdayakan semua juru potong kita yang sudah bersertifikat juru sembelih halal, sehingga penyelenggaraan ibadah kurban terutama pada saat prosesi pemotongan ini betul-betul dilaksanakan sesuai proses yang Islami yang begitu. Baik. Itu memang perlu jalin kerjasama dengan banyak pihak dalam karena masing-masing kan punya betul Pak. Jadi RPH memang harus punya banyak kolaborasi dalam menyambut Idul Adha kali ini. Mungkin juga kalau boleh tahu Pak, setiap tahunnya antrian masyarakat di RPH apakah banyak, panjang atau seperti apa? Bisa dibilang banyak lah, karena kan yang pertama adalah PD RPH adalah satu-satunya badan usaha milik pemerintah daerah di Kota Makassar yang memang bergerak di wilayah pemotongan. Adapun swasta tetapi kan biasanya tidak direkomendasikan, apalagi ketika misalnya rumah pemotongan itu tidak tersertifikasi, tidak diselenggarakan secara sesuai dengan prosedur yang ada. Makanya pilihan utama masyarakat itu adalah PDRPH itu sendiri, sehingga memang antrian cukup besar lah, cukup besar. Dan itu mungkin antisipasinya kepada antrian yang cukup membludak itu, atau mungkin bagaimana mengatur antrian supaya tidak ricuh lah nantinya atau kacau di sana nanti seperti apa Pak? Jadi seperti itu tadi. Jadi memang kita sudah mulai mengatur jadwal-jadwal pemotongan, termasuk instansi ataupun orang per orang yang akan melakukan ibadah kurban, itu kita himbau untuk datang ke lokasi nanti menjelang jadwal kurbannya, supaya tidak terjadi antrian yang begitu banyak, tidak terjadi penumpukan antrian, dan juga orang nyaman, tidak terlalu lama menunggu. Iya, betul. Baik, dan artinya tertata dengan baik gitu ya, dan juga pendistribusiannya gampang gitu. Baik, dan mungkin kalau boleh tahu Pak, di RPH sendiri pada pemotongan hewan kurban nantinya apakah hanya untuk daging segar saja, atau mungkin ada pengelolaan daging lebih lanjut, pengolahan jadi masakan apa atau seperti apa mungkin? Ya, kalau di luar kepentingan kurban, memang core bisnisnya RPH kan bagaimana mendistribusikan daging di Kota Makassar. Jadi ada 2 tugas pokok RPH. Yang pertama adalah bagaimana memantau stok daging yang ada di Kota Makassar. Yang kedua bagaimana mengontrol harga daging. Ya, jadi kalau data dari Dinas Peternakan Kota Makassar, kebutuhan daging di Kota Makassar ini kan mencapai 5.000-an ton lebih per tahun. Nah, inilah
yang menjadi tugas kita, bagaimana ketersediaan stok daging itu bisa terpenuhi. Selain dari untuk kurban gitu ya Pak? Selain untuk kurban. Yang kedua adalah bagaimana kita bisa memastikan dan menjamin bahwa daging yang dikonsumsi ataupun didistribusikan di Kota Makassar itu layak konsumsi. Artinya layak konsumsi itu yang pertama adalah aman, kemudian sehat, utuh, dan halal. Nah, itu kan sesuai juga dengan Peraturan Wali Kota nomor 9 tahun 2022 tentang penjamin daging yang asuh di Kota Makassar. Baik, dan mungkin ketika nanti pada hari Idul Adha mungkin ada sebagian orang yang tidak bisa berkurban dan juga mungkin tidak mendapatkan pembagian daging kurban begitu Pak. Akhirnya membeli di pasar daging misalnya, nanti apakah di tiap Idul Adha untuk kontrol terhadap harga daging juga menjadi bagian dari andil RPH sendiri atau seperti apa? Tentu menjadi tanggung jawab kita sebagai perusahaan milik pemerintah, karena itu tadi mengontrol harga daging, karena biasanya kan kalau permintaan tinggi ini kan hukum ekonomi. Kalau permintaan tinggi biasanya harga juga naik. Akan tinggi. Nah, sementara ini kan kita juga berperan untuk bagaimana meminimalisir laju inflasi yang tinggi. Jadi kami harapkan dengan hadirnya PD RPH di Kota Makassar itu bisa betul-betul mengontrol harga sehingga bisa mengendalikan, tidak terlalu tinggi juga tidak terlalu rendah. Baik. Artinya memang dari bagaimana kemudian menyediakan daging sampai pada kontrol harganya begitu ya Pak. Tapi memang setiap Idul Adha memang ada kenaikan harga atau seperti apa? Biasanya sih memang seperti itu, menjelang hari raya, baik itu Idul Adha, Idul Fitri, dan hari-hari besar lainnya itu kebutuhan daging itu meningkat dan biasanya harga juga di pasar akan naik. Tapi naiknya masih dalam kurun yang wajar gitu ya Pak. Baik, oke, karena juga permintaan tinggi, tentunya harga juga akan ikut sedikit naik. Mungkin kalau boleh tahu Pak, nanti di RPH untuk kurban begitu apakah hanya hewan sapi saja, tapi mungkin ada yang ingin kurban kambing atau domba, bisa juga kah di sana atau seperti apa? Ya, untuk sementara ini di PDRPH cuma menyiapkan sapi saja dulu. Iya. Walaupun memang, tapi kalau untuk hari-hari biasa juga kita, karena kita kan tipe RPH kita tipe ruminansia, jadi hewan besar seperti sapi dan kambing, domba, kerbau. Kita belum ke ayam atau ikan. Artinya unggas dan ikan juga belum begitu ya Pak? Mungkin untuk rencana dari RPH Kota Makassar untuk dikembangkan menjadi RPU mungkin seperti apa Pak? Jadi kita punya rencana ke sana. Kebetulan juga kami aktif seperti yang saya bilang tadi, karena RPH kita ini sekarang juga tengah dikelola oleh DP2 Kota Makassar. Akhirnya kami intens berkomunikasi ke sana. Jadi memang ada perencanaan untuk pendirian RPH terintegrasi. Jadi RPU ada, RPH ada. Nanti akan juga melayani permintaan pasar daging ayam, termasuk ikan juga, pengelolaan ikan ada di sana. Baik, jadi kedepannya akan seperti itu begitu ya Pak. Baik, mungkin kalau juga boleh dijelaskan nanti terkait kurban begitu, karena ini akan banyak begitu Pak. Mungkin waktu yang disediakan dari RPH sendiri sejauh ini menurut pengalaman dan beberapa tahun terakhir, biasanya di RPH akan sibuk sampai berapa hari setelah Idul Adha Pak? Ya, biasanya sampai satu mingguan. Karena ada beberapa hal yang masih tersisa. Kalau misalnya tingkat intensitas yang begitu padat itu 3 hari, karena di situ kan masih proses pemotongan, proses pendistribusian. Namun memang ada juga di hari keempat sampai hari ke-7 itu sisa daging yang belum tersalurkan. Nah, itu kadang juga membuat kita cukup kerepotan, karena biasanya harus betul-betul memastikan masyarakat yang belum sama sekali menerima. Jangan sampai kita memberikan padahal sudah
menerima dari, ada yang double-double gitu ya Pak. Ada yang double, kemudian ada yang tidak dapat sama sekali kan, itu harus kita pastikan. Sistem pembagiannya nanti tuh Pak, apakah menggunakan kupon atau seperti apa? Biasanya sih menggunakan kupon untuk lebih mudahnya. Biasanya kupon didistribusikan dibagikan oleh pemerintah kota, kemudian di RPH sendiri. Dan kalau nanti misalnya mungkin ada juga dari Basnas. Dari Basnas. Okay, baik. Dan tadi mungkin Pak ada dalam penyaluran atau distribusi daging, mungkin ada beberapa daging yang tidak sempat untuk didistribusikan di hari yang sama begitu Pak. Mungkin treatment untuk daging-daging ini agar tetap fresh dan juga kualitasnya masih terjamin sampai ke tangan penerimanya seperti apa dari RPH? Yang pasti kalau misalnya sudah melewati hari H, artinya daging ini harus kita simpan, kita akan simpan di cold storage-nya kita, daging itu kita bekukan dan pasti kualitasnya masih sama, walaupun sudah tidak fresh lagi, tetapi paling tidak mengurangi kandungan nutrisi yang ada di daging. Dan masih aman, artinya juga masih layak untuk dikonsumsi begitu ya Pak. Baik, mungkin untuk mengakhiri perbincangan kita pada sore hari ini, sudah menjelang sore gitu ya Pak. Baik, mungkin bagaimana kemudian masyarakat yang ingin begitu berkurban kemudian di RPH sendiri, apa syarat dan bagaimana tata caranya untuk masyarakat yang ingin berkurban dan bekerja sama dengan RPH? Jadi saya sampaikan kepada masyarakat yang ingin menyelenggarakan kurban tahun ini, itu bisa langsung menghubungi PDRPH Kota Makassar. Saya yakin semua masyarakat tahu di mana PDRPH, atau bisa langsung datang ke kantor untuk melakukan pemesanan. Dan kami juga sudah menyebar pamflet, flyer, berisi informasi mulai dari harga, bobot, dan termasuk nomor kontak yang bisa dihubungi untuk melakukan pemesanan sapi kurban. Dan kalaupun misalnya ingin langsung memilih sapi kurbannya sendiri, bisa langsung datang ke kandang kami di Hertasning, karena kami bikinkan kandang terpisah dari kandang utama kami. Karena itu tadi untuk menghindari agar sapi-sapi yang kami datangkan ini tidak terkontaminasi virus-virus yang tengah merebak di Kota Makassar. Baik, artinya masyarakat bisa langsung pilih-pilih sendiri gitu ya Pak, dengan hewan yang akan dikorbankan, dan juga sudah ada tata caranya. Mungkin persyaratannya sendiri Pak, mungkin untuk masyarakat ada persyaratan khusus kah yang diterapkan atau seperti apa? Kami tidak ada persyaratan khusus, kami memang sudah berkomitmen dari awal hadirnya PDRPH bagaimana memberi kemudahan kepada masyarakat, baik itu untuk memperoleh sapi ataupun melakukan pemesanan terhadap hewan yang akan dikurbankan nanti. Baik, jadi untuk masyarakat di Kota Makassar yang ingin berkurban bisa langsung menghubungi pihak-pihak dari RPH sendiri ya Pak. Sudah disediakan juga banyak flyer mungkin yang sudah disebar kepada masyarakat, dan mungkin masyarakat Kota Makassar sudah tidak awam lagi begitu ya Pak, karena setiap tahun juga banyak yang melaksanakan kurban. Mungkin Pak, terakhir apa harapannya kepada mungkin RPH dan mungkin pemerintah Kota Makassar dalam pengelolaan pemotongan hewan nantinya, dan kedepannya seperti apa, mungkin boleh disampaikan? Jadi kami sampaikan terutama kepada masyarakat, dengan maraknya penyakit sapi yang merebak di Kota Makassar, bahkan di Sulsel, kami imbau agar tidak asal murah, tidak asal pilih sapi, dan berhati-hati, lebih selektif lagi. Pastikan sapi yang akan kita gunakan untuk ibadah kurban itu dijamin kesehatannya, dan tentunya diperoleh di tempat-tempat yang dipercaya. Salah satunya di tempat kami di PDRPH Kota Makassar, karena sudah melalui pemeriksaan kesehatan yang maksimal. Kemudian yang selanjutnya agar berkurban bersama PDRPH, supaya tidak mengakibatkan polusi di masyarakat, polusi limbah hasil pemotongan, ya sebaiknya diselenggarakan bersama kami di PDRPH. Baik, dan
karena kita tahu kalau pemotongan pasti ada bagian-bagian dari hewan yang akan dibuang begitu ya Pak. Jadi di RPH sudah dikelola dengan baik, baik dari pemilihan sampai pemotongan sampai selesai gitu ya Pak. Jadi masyarakat bisa terima beres lah istilahnya. Baik, terima kasih Pak sudah mengobrol bersama kita pada sore hari ini dan juga memberikan informasi kepada masyarakat terkait bagaimana pemotongan hewan kurban di RPH Kota Makassar nantinya. Semoga nanti pada saat sampai hari H begitu pelaksanaan dapat berjalan dengan lancar, masyarakat juga dapat ikut serta dengan antusias dan aman gitu ya Pak, dan juga antrian nanti bisa diantisipasi dengan adanya jadwal-jadwal yang sudah disiapkan. Baik, terima kasih Pak, sehat selalu. Sama-sama. Salam untuk seluruh rekan-rekan yang ada di RPH, semoga dapat menjalankan tugas dengan baik. Terima kasih. Dan juga terima kasih kepada Tribuners yang sudah menyaksikan program kita pada sore hari ini. Tetap saksikan program-program menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devi Sania dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.